Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bersama Bagi dari Tulungagung, kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran cerdas tangkas semester 2. Kali ini kita memasuki tema 8 subtema 3 di pembelajaran yang ke-1 untuk kelas 4 sekolah dasar. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa dulu sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan kita masing-masing supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, langsung saja yuk kita simak video ini. Muatan pelajaran IPA. Pengaruh gaya terhadap gerakan benda dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari banyak peristiwa yang menunjukkan bahwa hubungan antara gaya dan gerak. Pengaruh gaya terhadap gerak benda. 1. Gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Gaya dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Gaya dapat mempengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat. Gaya dapat mempengaruhi arah gerak suatu benda. Gaya dapat mempengaruhi bentuk benda. Itu ya pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Asal jangan kakean gaya. Kakean gaya ya. Contoh hubungan gaya dan gerak dalam kehidupan sehari-hari. Nih, di sini ada bermain ketapel, bermain bola, dan membuat gerabah. Saat bermain ketapel, kita menggunakan gaya untuk menarik karet ketapel sehingga karet bisa bergerak. Gaya itu membuat benda yang diletakkan pada karet yang awalnya diam menjadi bergerak. Saat kita bermain bola dengan teman, kita menggunakan gaya untuk menangkap bola yang ditendang teman. Dari gaya yang dilakukan, bola yang awalnya bergerak menjadi diam. Membuat gerabah. Saat membuat gerabah, kita menggunakan gaya yang menekan tanah liat dan gaya gesek yang terjadi pada saat tangan bergesekan dengan tanah liat. Dari gaya yang dilakukan, tanah liat menjadi berubah bentuk ya, menjadi bentuk gerabah yang diinginkan. Coba kalian lakukan ya. Di sini ada percobaan melempar bola ke atas. Gaya yang diberikan itu apa? Memanah sasaran. Gaya yang diberikan apa? Nah, kalian bisa melakukannya dan menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan kegiatan yang kalian lakukan. Ayo mengerjakan soal-soal berikut ini. Gerakan atau hal-hal yang menyebabkan suatu benda bergerak atau berhenti dari gerakannya disebut gaya. Dalam kegiatan mendorong ayunan terdapat gaya yang timbul. Nama gayanya adalah gaya dorong. Dalam peristiwa mendorong mobil dan yang semula diam menjadi bergerak ya, dari garasi ke pom bensin, gaya dorong membuat mobil dari diam menjadi bergerak. Ketika ayah mengendarai mobil, injakan kaki pada pedal gas akan memberikan gaya kepada gerakan roda di bawah. Semakin dalam injakan pada gas tersebut, tentu akan meningkatkan kecepatan mobil. Artinya, gaya dapat mengubah kecepatan suatu benda. Kamu dan ayahmu masih di jalanan lenggang. Dia terus menginjak pedal gas. Mobil dalam kecepatan tinggi. Tiba-tiba di depan ada seekor anak kucing melintas. Ayahmu lantas memutar setir ke kanan dengan cepat. Apa yang terjadi ketika setir mobil diputar? Nah, gerakan mobil yang semula lurus akan berubah akibat adanya gaya dari putaran setir. Artinya, gaya dapat mengubah arah gerak benda. Muatan bahasa Indonesia, sifat tokoh dalam cerita fiksi. Nah, di sini disebutkan watak tokohnya ada antagonis, wataknya jahat, kejam, nah berperilaku buruk, aduh mengerikan. Ada protagonis, yaitu bersifat baik, terpuji, tokoh dengan perilaku yang baik. Di sini ada
cerita ya, bisa kalian baca, Kelinci yang Sombong dan Kura-kura. Sebuah hutan kecil di pinggiran desa jadi tempat hidup sekelompok binatang. Di sana ada kelinci yang sombong dan suka mengejek semua binatang yang lemah. Binatang lain seperti kura-kura, siput, semut, ulat, cacing, kupu-kupu tak ada yang suka pada kelinci yang sombong itu. Pada suatu saat si kelinci sombong berjalan dengan angkuh mencari korban untuk diejek. Kebetulan ia bertemu dengan kura-kura. "Hei, kura-kura lambat, kamu jangan cuma jalan dong, belajarlah berlari biar cepat sampai," kata kelinci mencibir. Biar saja, jalanku memang lambat, tapi yang penting tetap selamat. Daripada cepat tapi jatuh dan terluka, lebih baik tetap selamat, jawab kura-kura. Bagaimana kalau kita adu lari?" ajak kelinci menantang. "Kalau kau menang, aku beri hadiah apapun yang kau minta," kata kelinci pongah. "Mana mungkin aku beradu cepat denganmu. Kamu kan bisa lari dan loncat, sedangkan aku kan hanya bisa jalan pelan karena terbebani rumahku ini," kata kura-kura tahu diri. "Harus mau, kamu tidak boleh menolak tantanganku. Besok pagi aku tunggu kamu di bawah beringin. Aku akan menghubungi serigala untuk jadi wasit," kata kelinci. "Awas kalau sampai gak datang," kelinci mengancam. Kura-kura hanya diam melongo, dalam hati berkata, "Apa mungkin aku mengalahkan kelinci?" Keesokan harinya kelinci sombong sudah menunggu di bawah beringin. Serigala sudah datang untuk jadi wasit. Setelah kura-kura, ada sejumlah binatang hadir jadi penonton. Serigala berkata, "Peraturannya begini, kalian balapan lari mulai dari garis bawah pohon mangga itu," kata serigala sambil nunjuk. "Terus cepet-cepetan sampai di bawah pohon beringin ini. Yang menginjak garis duluan jadi pemenang." Semua peserta yang hadir pun mengangguk-angguk. Setelah semua siap, "Oke, 1, 2, 3, lari!" kata serigala memberi aba-aba. Kelinci langsung meloncat mendahului kura-kura. Sementara itu kura-kura melangkah pelan karena rumahnya jadi beban. "Ayo kura-kura, lari dong!" teriak kelinci dari kejauhan sambil mengejek. "Baiklah, aku tunggu di sini ya," kata kelinci mengejek. Kelinci pun duduk-duduk sambil bernyanyi, mengejek kura-kura yang sulit melangkah. Karena angin berhembus pelan dan sejuk, tanpa disadari, kelinci jadi ngantuk. Celakanya, tak lama kemudian kelinci pun tertidur. Penonton mengira kelinci hanya pura-pura tidur untuk mengejek kura-kura. Meskipun pelan, kura-kura terus melangkah sekuat tenaga. Diam-diam, dia melewati kelinci yang tertidur, terus melangkah, dan akhirnya mendekati garis finish. Tepat saat kura-kura hampir menginjak garis finish, kelinci terbangun. Dia sangat terkejut mendapati kura-kura yang sudah hampir mencapai finish. Sekuat tenaga dia berlari dan meloncat mengejar kura-kura yang diejek dan disepelekannya. Namun apa daya, semua sudah terlambat. Kaki kura-kura telah menyentuh garis finish dan serigala telah mengibarkan bendera finish saat kelinci masih berlari. Kura-kura jadi pemenang dan si kelinci sombong terdiam tak percaya. "Kenapa aku bisa tertidur ya?" kata kelinci menyesal. "Nah, siapa yang menang?" tanya kura-kura pada kelinci. "Ya, kaulah yang menang," jawab kelinci malu. "Kamu ingat kan, kemarin kamu janji aku boleh minta hadiah apapun bila menang lomba ini, iya kan? Iya kan?" kata kura-kura mengingatkan. "Ya, pilih saja hadiah yang kau ingin," kata kelinci deg-degan.
Aku minta satu hadiah dari kamu. Mulai sekarang kamu jangan sombong lagi, jangan mengejek, dan jangan ganggu binatang lain, kata kura-kura. Hanya itu? Kata kelinci terkejut. Ya, itu saja, kura-kura menjawab mantap. Baik, aku berjanji tidak akan sombong lagi, tidak mengejek, dan aku minta maaf ya. Kelinci mengucapkan hal itu disaksikan oleh semua binatang. Dari bacaan tersebut, jawablah pertanyaan berikut. Nah, kalian bisa mulai dari nomor 1. Selamat mengerjakan. Yuk mengerjakan soal-soal berikut. Tokoh dalam cerita fiksi tersebut adalah tadi ya yang baru saja Bu Guru ceritakan. Tokoh dalam cerita fiksi tersebut adalah kelinci dan kura-kura. Sifat kelinci dalam teks tersebut adalah bagaimana tadi nak sifatnya? Iya, sombong ya sifatnya. Sifat kelinci sombong. Dalam teks cerita tersebut, sifat kura-kura termasuk dalam watak. Kalau kura-kura bagaimana wataknya? Coba dikerjakan sendiri ya. Tokoh cerita yang punya sifat jahat, kejam, atau tokoh yang berperilaku yang buruk termasuk dalam watak titik. Tentu tuliskan inti dari cerita fiksi tersebut. Nah, kalian bisa mencoba mulai mengerjakan. Jika ada kesulitan, silahkan chat di kolom komentar. Demikian tadi pembahasan yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.